Pemirsa, siang ini DPD menggelar pertemuan di Gedung Nusantara 3 DPR sebagai reaksi atas penangkapan KPK terhadap salah seorang anggota mereka. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Trianisha dari Gedung DPR Jakarta. Nisha, dari sejumlah anggota DPD yang hadir dalam rapat saat ini, sudah adakah yang bisa memastikan identitas anggota DPD yang ditangkap KPK? Sylvia, tadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad telah tiba di gedung DPR untuk menghadiri pertemuan tertutup antara anggota DPD bersama dengan pimpinannya. Dalam hal ini yaitu Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad dan juga Ratu Hemas rencananya akan hadir di sini. Tadi kami sempat menanyakan apakah Farouk Muhammad ini mengetahui informasi mengenai siapa anggota DPD yang terjaring saat operasi tangkap tangan KPK pagi hari tadi. Farouk Muhammad mengatakan ia telah dapat mengonfirmasi kepada KPK bahwa benar ada salah seorang anggota DPD yang terjaring pada saat operasi tangkap tangan KPK pagi hari tadi. Namun ia tidak bisa mendapatkan nama siapa anggota DPD yang ditangkap dan terkait kasus apa. Namun sementara itu tadi juga ada anggota DPD lainnya yang telah datang ke gedung DPR ini untuk mengikuti pertemuan tertutup di Nusantara 3 di lantai 8 tepatnya, yaitu Asri Anas. Ia mengatakan bahwa Ketua DPD RI Irman Gusman ini benar ditangkap oleh KPK. Selain ia tadi membenarkan bahwa atau menyebut bahwa Irman Gusman, Ketua DPD RI ini tertangkap oleh KPK, ia juga menjelaskan kronologi penangkapan Irman Gusman di rumahnya. Dan kami memiliki pernyataan selengkapnya dari Asri Anas dan berikut adalah pernyataannya. Setahu kami hanya satu anggota DPD, hanya Pak Irman aja dengan beberapa pengusaha. Yang sudah dilepas itu ajudannya beliau. Gitu. Udah dilepas tadi subuh. Mas, ini benar ya ajudannya foto? Iya benar, itu ajudannya beliau. Mas, tadi bilang ditangkap di rumah jabatan. Ya, yang konfirmasi yang saya terima adalah di rumah jabatan dan pengusaha yang datang itu, yang namanya ada di media itu ya. Willy itu membawa bungkusan dan Pak Irman, karena saya tahu Pak Irman nggak pernah, mohon maaf ya saya tahu benar, beliau itu nggak pernah mau bicara duit begitu. Nah, duitnya membawa pengusaha, dia kebetulan bawa anak dan istri kan, kemudian pengusahanya ini mau menyedorkan duit untuk minta bantuan, tapi Pak Irman nggak menolak. Pada saat pengusahanya mau pulang, ketemu di pintu bahkan katanya dengan penyidik KPK. Jadi gitu kira-kira konfirmasi. Karena saya dari tadi subuh udah dengan teman-teman melakukan penyidikan ini gimana sebenarnya kejadian sesungguhnya. Berarti status Pak Irman sendiri belum? Sylvia, pernyataan Asri Anas ini serupa dengan pernyataan beberapa anggota DPD lainnya yang telah kami temui tadi, yang mengatakan bahwa benar Irman Gusman ditangkap namun tidak percaya bahwa Irman Gusman ini benar-benar terjerat kasus korupsi, karena menurut Asri Anas ini DPD ini tidak memiliki hak budget terhadap proyek apapun, sehingga tidak mungkin anggota DPD apalagi pimpinan DPD ini akan terlibat kasus korupsi. Sylvia? Nisha, dari pernyataan Asri Anas jelas terungkap nama Irman Gusman. Lalu apakah DPD secara kelembagaan sudah menentukan sikap? Tadi kami juga sempat menanyakan hal ini kepada Farouk Muhammad, Wakil Ketua DPD, yang sebelum ia hadir pada pertemuan tertutup yang digelar di lantai 8 Nusantara 3. Kami menanyakan apa yang akan dilakukan atau apa sikap yang akan diambil oleh DPD terkait dengan penangkapan salah satu anggota DPD, terlebih apabila jika benar yang ditangkap ini adalah pimpinan atau Ketua DPD Irman Gusman. Nun Farouk Muhammad mengatakan bahwa DPD belum bisa mengambil sikap karena masih menunggu pernyataan atau konferensi pers dari KPK terkait siapa anggota DPD yang ditangkap oleh KPK. Sehingga sampai saat ini DPD masih terus menunggu informasi-informasi dan menunggu keterangan resmi dari KPK terkait operasi tangkap tangan yang diduga melibatkan atau menangkap salah satu anggota DPD RI. Sylvia. Baik, Trianisha, kami nantikan informasi selanjutnya dari Anda nanti.
Enggak. Suruh berdiri sini, coba berdiri. Suruh berdiri di tengah ini. Dalam akun Twitter pribadinya, Ketua DPD Irman Gusman membenarkan dirinya tengah diperiksa oleh KPK, namun ia membantah penangkapan yang dilakukan oleh KPK terkait kasus suap. Dalam bantahannya, Irman Gusman menyatakan bahwa apa yang terjadi dengannya tidak ada kaitannya dengan kasus suap. Irman menyebut bahwa dirinya hanya bertemu dengan sejumlah pihak yang setiap hari mendatangi rumahnya. Irman juga menyayangkan KPK terlalu dini mengumumkan terkait status suap dan menetapkan dirinya sebagai penerima suap. Terakhir, Irman meminta semua pihak tenang sampai keterangan resmi diberikan oleh KPK. Dari operasi tangkap tangan ini, tim mengamankan uang 100 juta rupiah. Pemberian kepada IG diduga terkait dengan pengurusan kuota gula impor yang diberikan oleh Bulog kepada CVSB di tahun 2016 untuk Provinsi Sumatera Barat. Setelah melakukan pemeriksaan 1 kali 24 jam, pasca penangkapan, KPK melakukan gelar perkara dan memutuskan untuk meningkatkan status penanganan perkara kepada penyidikan sejalan dengan penetapan 3 orang sebagai tersangka, yaitu 1. Terkait dugaan tindak pidana korupsi, setiap orang yang secara bersama-sama memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pengurusan kuota gula impor yang diberikan oleh Bulog kepada CVSB di tahun 2016. KPK menetapkan tersangka sebagai pemberi, XSS, Direktur CVSB, dan MMI, istri saudara XSS. Kepada kedua orang ini disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian sebagai penerima,
Bapak IG disangkakan melanggar pasal 12 huruf A, pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Mungkin yang bagian kedua yang agak terpisah walaupun pemberinya sama, saya silakan Pak Alexander Marwata untuk melanjutkan. Adik-adik sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, sekali lagi dengan penuh keprihatinan kami memberikan informasi kepada Anda terkait dengan operasi yang dilakukan KPK tadi malam. Jadi ini sebenarnya ada dua kasus yang ada hubungannya tapi juga terpisah ya, pemberinya sama. Jadi perlu kami jelaskan, KPK menggelar operasi tangkap tangan atau OTT pada hari Jumat 16 Desember 2016 di Jakarta. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 4 orang, yaitu Saudara XSS, ini adalah Direktur Utama CVSB, kemudian istri dari Saudara XSS yaitu Saudari MMI, kemudian Saudara WS ini adalah adik XSS, dan Bapak IG. Nah, kronologi penangkapannya sebagai berikut. Tanggal 16 September 2016 sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat, Saudara XSS, MMI, dan BS mendatangi rumah Bapak IG di Jakarta. Kemudian sekitar pukul 00.30, jadi udah lewat tengah malam, ketiganya keluar dari rumah. Kemudian tim KPK menghampiri ketiganya di dalam mobil, yang mobilnya itu di halaman Bapak di IG. Kemudian tim KPK minta tolong kepada ajudan masuk kepada rumah Bapak IG, dan di dalam rumah penyidik KPK meminta Bapak IG untuk menyerahkan bungkusan yang diduga merupakan pemberian dari Saudara XSS dan Ibu MMI. Kemudian sekitar pukul 1 malam, tim membawa Saudara XSS, Ibu MMI, Saudara WS, dan Bapak IG ke gedung KPK. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkait dengan penangkapan dugaan Ketua DPD Irman Gusman, kami kembali bergabung bersama rekan kami Nadia Atmaji yang saat ini berada di gedung KPK Jakarta. Nadia, informasinya pukul 16 ini KPK akan mengadakan jumpa pers. Apakah akan dimulai tepat waktu atau pukul berapa tepatnya akan dimulai, dan juga apa perkembangan informasi terbaru yang beredar di KPK? Zakia, betul, pada informasi awalnya Komisi Pemberantasan Korupsi akan menggelar konferensi pers untuk menjelaskan bagaimana kronologi serta bagaimana sebenarnya peran dari masing-masing yang ditangkap tangan pada OTT kali ini dilakukan pada pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Tetapi hingga saat ini belum ada pihak KPK yang masuk ke dalam ruangan konferensi pers dan juga belum ada tanda-tanda bahwa konferensi pers ini akan dimulai. Maka tampaknya ini akan tidak
tidak tepat waktu, tetapi kami juga belum bisa mendapatkan informasi terbaru kapankah sebenarnya konferensi pers ini akan dimulai. Untuk perkembangan terkini yang kami dapatkan ini adalah tadi sekitar 5 menit yang lalu setelah berada di dalam gedung Komisi Pemberantasan Korupsi selama kurang lebih 1 jam, tadi kuasa hukum yang pihak yang mengaku atau mengklaim sebagai kuasa hukum dari keluarga Irman Gusman keluar dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi tanpa perkembangan yang terlalu berarti, karena ia hanya menunggu saja di ruang tunggu dan ia tidak bisa bertatap muka dengan Irman Gusman yang diakui sebagai kliennya. Ia tadi menyatakan bahwa komunikasi yang bisa ia lakukan kepada Irman Gusman ini hanyalah melalui sambungan telepon. Ia menyatakan bahwa keadaan Irman Gusman saat ini dalam keadaan sehat dan tidak bisa ditemui karena memang dari pihak KPK tidak memperbolehkannya untuk masuk. Jadi sejak tadi ia hanya menunggu saja di ruang tunggu KPK. Pihak dari kuasa hukum ini yang bernama Tommy Singh, ia mengatakan bahwa dia mengklaim ini sebagai kuasa hukumnya tetapi belum mendapatkan kuasa atau surat kuasa secara resmi di atas kertas bahwa dialah yang akan menjadi kuasa hukum dalam perkara kali ini. Dan menurutnya ini adalah pertama kalinya dirinya menjadi kuasa hukum jika nantinya ada di atas kertas pernyataan dari Irman Gusman bahwa dirinya akan menjadi kuasa hukumnya. Dan ia tadi menyatakan bahwa sedikit menjelaskan kronologis terjadinya operasi tangkap tangan yang dilakukan dini hari di kediaman Irman Gusman. Saat itu ada 3 orang yang merupakan satu pasangan suami istri yang bernama yang ini tidak disebutkan olehnya namanya. Kemudian juga ada anak dari pasangan suami istri tersebut yang datang ke rumah dinas Irman Gusman. Lalu kemudian beberapa jam kemudian diciduk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan langsung digelandang ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa. Namun ada 1 orang yang kemudian dibebaskan, yaitu ajudan dari Irman Gusman. Dan hingga saat ini belum ada konferensi pers atau keterangan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Tetapi yang juga menjadi perhatian adalah di sini ada seorang anak yang masih di bawah umur, yang artinya ini harus dilindungi dan harus diusahakan tidak mendapatkan stigmatisasi begitu dari masyarakat dan juga terkait dengan identitas serta dengan bagaimana anak ini apakah akan memberikan kesaksian atau tidak, ini akan diberikan perlindungan secara khusus. Dan juga Komisi KPAI dari Perlindungan Anak juga menyatakan bahwa akan memberikan perlindungan dan memberikan bantuan hukum kepada anak jika nantinya memang keterangan anak ini dibutuhkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Masih kami tunggu perkembangan terkini dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kronologis dan juga peran-perannya. Apakah akan ada peningkatan menjadi ada yang menjadi tersangka atau tidak? Kita masih tunggu hasil dari pemeriksaan KPK. Untuk sementara, demikian Zakia dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Nadia Atmaji. Nanti kami akan kembali ke Anda dan juga kembali memantau perkembangan terbaru di gedung KPK. Sudah ada rekan kami Nadia Atmaji. Nadia, selain tadi ada kedatangan dari Ketua Badan Kehormatan DPD RI yaitu AM Fatwa, apakah Anda melihat ada kehadiran-kehadiran lain di KPK yang terkait dengan dugaan penangkapan Ketua DPD Irman Gusman? Ya, Zilvia, sekitar 15 menit yang lalu, seorang yang mengaku bernama Tommy Singh ini datang ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Dirinya mengaku dan mengklaim sebagai kuasa hukum dari keluarga Irman Gusman. Tujuan dari kedatangannya kali ini adalah untuk mengonfirmasi apa betul kliennya ini berada di dalam gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena itulah informasi yang ia dapatkan sejauh ini. Maka ketika awak media menanyakan dan mencecar pertanyaan apa betul yang di dalam ini adalah Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Irman Gusman, ia membenarkan hal tersebut. Tetapi lagi-lagi ia masih mencoba untuk datang dan masuk ke dalam karena sebenarnya ternyata pada pukul 6 pagi ia telah datang ke gedung KPK dan tidak diterima. Maka kedatangannya kali ini merupakan kedatangan yang kedua kalinya dan hingga saat ini ia belum juga keluar dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu juga tadi sekitar 3 menit yang lalu dari
Ketua Badan Kehormatan DPD RI AM Fatwa ini baru saja keluar. Ternyata usahanya untuk memastikan bahwa di dalam ini merupakan Ketua DPD RI Irman Gusman ini tidak membuahkan hasil. Karena ketika masuk ke dalam gedung KPK, ia tidak menemui siapapun, dan ketika ia mencoba untuk menghubungi pimpinan KPK, ternyata tidak ada yang memberikan konfirmasi ataupun tidak ada yang meresponnya terkait dengan kedatangannya kali ini di gedung KPK. Maka tadi saat ia keluar dari gedung KPK, ia tidak bisa memberikan banyak keterangan kepada awak media karena ia sendiri pun tidak mendapatkan informasi apapun dan tidak bertemu dengan Irman Gusman di dalam gedung KPK. Namun kami tadi sempat menghubungi melalui sambungan telepon, yaitu dengan Wakil Ketua DPD GKR Hemas. Ia mengatakan bahwa ia membenarkan adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan terhadap anggota DPD, dalam hal ini merupakan pimpinan, yaitu Irman Gusman. Tetapi sekali lagi, dari Wakil Ketua DPD ini, yaitu Hemas, tidak ingin mendahului KPK untuk membenarkan masalah ini, dan ia juga membenarkan bahwa ajudan dari Irman Gusman, yaitu Joko Supriyanto, ini ditangkap saat OTT tersebut. Jadi total saat ini ada 5 orang yang ditangkap dalam OTT tadi dini hari di kediaman Irman Gusman, dan hingga saat ini masih dilakukan pemeriksaan intensif di dalam gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Zilvia. Baik, Nadia Ahmad Ji, terima kasih atas laporan Anda untuk saat ini. Pemirsa, kami akan langsung menghubungi anggota DPD asal dari Provinsi Maluku, John Pieris. Selamat sore, Pak John. Selamat sore. Pak John, apakah Anda tahu OTT ini terkait dengan kasus apa? Saya tidak tahu. Saya hanya sekali tidak ada informasi yang beredar di kalangan anggota DPD? Tidak ada, karena kita mayoritas anggota DPD masih galau. Apakah ini jebakan ya? Apa yang Anda maksud dengan jebakan? Ya bisa saja lawan-lawan politik ataukah orang-orang tertentu yang tidak menyukainya melakukan hal seperti ini. Itu catatan kritis saya soal itu. Ya. Karena saya juga tidak mau terlalu jauh. Bisa jadi tunggu jebakan. Ya. Apakah ada peristiwa atau kejadian sebelumnya yang membuat Anda berpikir ini bisa jadi adalah jebakan? Politik di Indonesia ini banyak politik yang tidak bermartabat. Ya, saya tidak mengatakan bahwa ini dijebak oleh teman dekat, bukan. Bisa saja teman bisnis atau bisa saja orang yang tidak menyukai seseorang tertentu lalu menjebaknya seperti itu. Ya, lalu yang saya ikut di internet, di WA itu dia menolak bingkisan itu kan. Sehingga ini sudah diskenariokan sebetulnya. Ini sudah diskenariokan. Tapi yang disesalkan itu adalah bahwa memang ini di backup terlalu jauh, terlalu vulgar ya, tapi memang itulah keterbukaan informasi kita perlu memang. Tetapi saya belum bisa memberikan keterangan apa-apa sambil menunggu dulu keterangan Irman terhadap KPK itu. Pak John, satu hal yang penting Anda menduga ada kemungkinan jebakan, tetapi tidak tertutup kemungkinan juga bahwa ini betul adalah suap. Saya tidak mengatakan, setiap kemungkinan bisa terjadi. Tapi kalau dia menolak bingkisan itu, ya berarti dia tidak menerima suap kan? Kan begitu. Apakah selama ini, menurut pengalaman Anda, anggota DPD sering didatangi oleh pengusaha atau siapa yang mengatasnamakan ingin memberikan aspirasi? Apakah sering? Jarang terjadi karena anggota DPR mempunyai fungsi yang sangat terbatas, beda dengan DPR. Ya, kita tidak menentukan pagu APBN. Kita tidak masuk di satuan 1, 2, dan 3, sama sekali tidak. Bahwa memang kita punya banyak tamu, iya. Tamu dari daerah-daerah banyak sekali. Tamu dari teman-teman banyak sekali. Tetapi jarang dalam pandangan saya, dalam pengalaman saya juga, saya belum pernah juga menerima tamu-tamu seperti itu. Kecuali ada seorang pengusaha dari luar negeri, minta bantuan saya untuk mau bertemu membicarakan banyak hal.
Waktu itu saya di Yunani, saya hanya balik SMS dia, saya lagi di Yunani. Oke. Ya, jangan diganggu. Setelah saya pulang di Jakarta, dia masih lagi kejar saya untuk bertemu, saya tolak terus. Ya. Jadi ada usaha-usaha ya dari pengusaha begitu untuk bertemu dengan anggota DPD? Oh, itu kan wajar saja, tetapi sepanjang kita tidak memiliki akses ke situ, ngapain lagi? Kita sudah terlalu sibuk dengan aspirasi masyarakat dari daerah. Ya, agak sulit bagi saya untuk mengatakan bahwa Pak John, banyak sekali. Ya. biasanya kalau masyarakat atau pengusaha mendatangi anggota DPD untuk menyampaikan aspirasi, membawa sesuatu tidak? Saya kira tidak. Saya tidak tahu yang lain. Tapi saya tidak. Tidak sama sekali. Tidak pernahkah ada upaya-upaya untuk memberikan imbalan? Oh, tidak ada. Dalam pengalaman pribadi saya tidak ada. Dan jarang sekali orang datang berbicara dengan saya mengenai bisnis. Ya. Pak John? Dan saya, ya. Dari tadi dibahas bahwa sebetulnya tidak ada fungsi atau kewenangan DPD yang berkaitan langsung dengan budgeting atau untuk memuluskan proyek tertentu. Tetapi ya, ada juga dugaan kewenangan tidak langsungnya itu ada. Misalnya anggota DPD membantu lobi-lobi seperti itu. Bagaimana tanggapan Anda? Mungkin ada 1-2 orang yang melakukan hal itu, tapi saya juga tidak tahu siapa orang itu. Itulah bagaimana kita melakukan sebuah terobosan untuk membantu teman. Manusiawi bisa dimengerti, bisa diterima, apalagi pengusaha-pengusaha daerah ya. Tetapi sepanjang kita tahu bahwa yang kita lakukan itu adalah tidak sesuai dengan kewenangan kita, ya bagi saya tidak lakukan itu, tidak mau. Kepentingan atau aspirasi apa sih Pak yang biasanya disampaikan oleh pengusaha-pengusaha di daerah kalau ingin bertemu dengan anggota DPD? Ya mereka ya banyak sih, soal GAK yang kurang, DAU itu dikurangi, pemangkasan anggaran, itu banyak juga bukan dari pengusaha, dari pemerintah daerah juga banyak. Mereka mengeluh sebetulnya, dan wajar kita menerima aspirasi itu, wajar. Tapi juga kita tidak mempunyai kewenangan yang cukup tinggi, ya untuk bisa membantu mereka. Hanya kita menampung saja ketika kita rapat kerja dengan menteri, kita salurkan. Baik, terima kasih Pak John Pieris, anggota DPD dari Provinsi Maluku. Terima kasih atas waktu Anda bersama kami. Pemirsa, Irman Gusman bukanlah orang baru dalam dunia perpolitikan. Sebelum menjabat sebagai Ketua DPD RI selama 2 periode, Irman Gusman juga pernah menggagas amandemen konstitusi saat menduduki di MPR. Irman Gusman mengawali karir politiknya pada tahun 99 sebagai anggota MPR mewakili Sumatera Barat. Saat duduk di MPR, pria kelahiran 54 tahun lalu ini dikenal sebagai salah satu penggagas sistem politik 2 kamar, salah satunya dengan membentuk Dewan Perwakilan Daerah atau DPD untuk mempercepat pembangunan daerah. Irman juga menggagas amandemen konstitusi termasuk menerapkan pelaksanaan pemilu presiden, wakil presiden, dan kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Pada pemilu 2004, Irman terpilih sebagai anggota DPD Republik Indonesia mewakili Sumatera Barat dan menjadi wakil ketua DPD RI bersama Laode Ida. Saat itu jabatan ketua DPD dipegang oleh Ginanjar Kartasasmita. Pada periode berikutnya, Irman terpilih sebagai ketua DPD dan menjabat selama 2 periode. Namun selama dipimpin Irman, belum terlihat ada kemajuan yang signifikan karena hanya berkutat pada upaya memperjuangkan kewenangan DPD agar setara dengan DPR. Di saat perjuangan menambah kewenangan belum tercapai, tersiar kabar Irman Gusman ditangkap penyidik KPK. Tim Liputan Metro TV.
Saat ini kami akan memantau bagaimana kondisi di kediaman rumah dari Ketua DPD RI Irman Gusman. Sudah ada rekan kami Patricia Jane yang berada di sana. Patricia Jane, apakah Anda melihat ada aktivitas yang berarti di sekitar kediaman dari Irman Gusman? Ya, Zilvia, memang dari pemantauan kami sejak pada siang hari tadi hingga pada sore hari terjadi beberapa aktivitas dari rumah kediaman dari Ketua DPD Irman Gusman, yakni informasi terbaru yang dapat kami sampaikan yakni pada pukul 2 siang tadi sebanyak 3 unit mobil keluar dari kediaman, meninggalkan kediaman, yakni dengan 1 buah sedan dan 2 buah minibus tanpa pengawalan. Dan kami sempat bertanya kepada para petugas yang membantu untuk membuka pintu, namun mereka enggan berkomentar. Beberapa petugas seperti asisten rumah tangga dan juga petugas pengamanan memang sampai saat ini tidak memberikan konfirmasi maupun keterangan apapun mengenai keberadaan dari Ketua DPD Irman Gusman. Mereka juga enggan berkomentar mengenai isu maupun keterangan apapun. Dan sebelumnya juga ada beberapa asisten rumah tangga yang sempat meninggalkan kediaman dari Irman Gusman dengan menggunakan sepeda motor. Juga ada beberapa mobil yang hendak masuk ke dalam kediaman namun tidak sempat masuk, malah meninggalkan kediaman dari Irman Gusman di area Kuningan, Jakarta Selatan ini. Dan aktivitas sampai saat ini masih terlihat sepi, belum ada tanda-tanda maupun staf dari dalam rumah yang keluar lagi. Dan kami sampai saat ini masih memantau di depan pintu rumah dari kediaman Irman Gusman. Zilvia. Pemirsa, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menyikapi penetapan tersangka Ketua DPD RI Irman Gusman. Kita langsung simak konferensi persnya. Terhadap perseorangan anggota tersebut dengan keberadaan dan peranan lembaga DPD, serta mengharapkan tidak terjadi trial by fair press dengan menjunjung proses hukum yang berlaku. Saya, Wakil Ketua DPD RI, didampingi Ibu Ratu Hemas sebagai Wakil Ketua, sejumlah pimpinan maupun anggota DPD RI yang pada sore hari ini mengikuti proses perkembangan melalui televisi RI, dan juga saya ditemani oleh Sekjen beserta seluruh jajaran. Demikian siaran pers kami sampaikan. Atas perhatian insan pers kami ucapkan terima kasih. Oke, 1-2 pertanyaan. Pertama Agnes Kompas, kedua Pak Zen dari RI, yang ketiga. Oke, Agnes Kompas silakan. Baik, tentu kami kaitannya dengan etik akan menjadi perhatian lembaga yang berwenang, alat kelengkapan yang berwenang di dalam DPD sendiri, dan kepimpinan DPD RI sekarang ya masih sebagaimana ditetapkan juga dalam aturan yang berlaku. Kalau ketua berhalangan, wakil ketua, dan kami tetap melaksanakan secara kolektif kolegial. Oke, Pak Zen silakan. Tadi KPK menyampaikan bahwa ini kaitannya dengan kasus kuota impor, meskipun sudah ditegaskan bahwa tidak ada kaitan dengan DPD. Apakah memang ada kewenangan dari DPD semua? Ya, sepanjang ini tidak ada, dan DPD pun tidak dalam posisi mengambil menangani isu ini. Ini khusus kaitannya Komite 2. Dari Komite 2 hadir di sini ada Pak Novi dari Komite 2. Tidak ada kita menangani masalah gula, dan kita tetap memang dalam sikap DPD memang tidak mentolerir impor gula. Ada yang lain? Oke, silakan. Ya, sementara ini kami belum sampai ke sana. Saya yakin kami semua di sini masih prihatin, dan
dapat berjalan dengan ini kami tugas-tugas. Nanti akan tentu menjadi bagian pemikiran kami ke dalam, tapi tidak sekarang. Oke. Ada yang lain? Gak ada dorsop soalnya tadi. Silakan teman-teman. Saya ucapkan langsung sekali lagi. Silakan. Justru menurut saya disitulah pentingnya ada aturan main yang jelas dari ketatanegaraan kita supaya tidak disalahgunakan oleh perorangan. Kalau saja sudah ada aturan yang jelas, tentu hal seperti itu akan bisa dihindari. Dapat dimengerti? Tidak adanya peraturan yang jelas, tidak ada kewenangan yang jelas yang diberikan, sehingga memungkinkan atau secara individual melakukan hal-hal seperti itu. Tapi kalau ini diberikan secara kelembagaan, tentu semua akan diatur secara kelembagaan, sehingga saya jamin tidak akan terjadi hal seperti itu. Betul, justru dengan penguatan DPD akan meminimalisir penyalahgunaan yang bersifat individual. Oke, Pak, silakan. Pak Johan dari Radio Sintar, Pak. Tadi ketua debat. Demikian headline. Pak Faruk tadi dikatakan, Pak Fatwa tadi dikatakan Pak Faruk bahwa untuk memberhentikan nanti masih ada mekanismenya lagi. Sebenarnya apalagi yang harus ditunggu hingga untuk pemberhentian? Ini sudah tersangkut kasus korupsi. Kemudian secara etika juga sebagai kepala lembaga negara atau ketua lembaga negara sudah menyalahi etikanya seperti itu. Ya, kami hari Senin berusaha untuk mengadakan rapat pleno. Dan saya kira ahlinya dan kemudian bukan saja prakteknya ada di samping kanan saya, Prof. Mahfud. Kami akan minta pengalaman itu. Dan kemudian saya perlu tegaskan bahwa beberapa bulan yang lalu mungkin ya di sini juga sebenarnya di Metro ini terjadi perdebatan antara Irman Gusman dan saya. Sebenarnya saya ini bersahabat sangat baik dengan saudara Irman Gusman, tetapi di dalam posisi pendirian saya kira beberapa hal saya berbeda. Karena itu kemarin sudah pernah beberapa bulan yang lalu, itu bulan April kalau tidak salah, sesudah tertunda penandatanganan keputusan DPD RI tanggal 15 Januari. Baik. Yang mereka tidak mau tanda tangan, kami sudah menjatuhkan sanksi, sudah tanda tangan kami rapat pleno BK sudah menjatuhkan sanksi, memberhentikan semua pimpinan. Kalau sampai jam tertentu itu tidak menandatangani dan akhirnya setelah menerima ancaman itu dari KPK, dia menandatangani. Baik, kita kembali lagi ke kasus ini, Pak Fatwa. Saya ingin ke Mas Dono. Mas Dono, ini menarik juga karena ICW pernah berhadapan langsung dengan DPD, dengan Pak Irman sendiri, lalu menginginkan DPD untuk memainkan peran untuk mengontrol perilaku korupsi di daerah, serta diharapkan dapat mengawal kinerja penegakan hukum di daerah. Artinya ICW melihat bahwa DPD merupakan sebuah lembaga yang cukup bersih dari korupsi, bebas korupsi, begitu? Sebenarnya kami mau meletakkan DPD sebagai penyimbang DPR dalam isu-isu pemberantasan korupsi. Maka dari itu kami hadir ke DPD untuk mendorong bahwa mereka harus memainkan peran lebih kuat dari kerja-kerja pemberantasan korupsi. Tapi sayang tentu hari ini bicara konteks yang lain. Hari ini proses yang dijalankan di KPK membuktikan bahwa memang persoalan korupsi itu tidak hanya terjadi di DPR RI, tetapi juga mulai masuk ke institusi DPD RI. Tentu
ini tidak korupsi secara kelembagaan, tapi individu-individu yang coba memainkan akses informasi dan kewenangan yang langsung dan tidak langsung yang ada kaitan dengan jabatannya. Kasus yang terjadi di Pak Irman berdasarkan apa yang disampaikan oleh pimpinan KPK, saya menganggap ini sebagai bentuk trading influence, perdagangan pengaruh. Karena tentu kewenangan untuk memutuskan ihwal kuota gula tersebut tidak berada pada yang bersangkutan. Tidak pada DPD. Tapi akses jabatan yang kemudian digunakan dan orang menggunakan, sengaja memanfaatkan akses jabatan yang bersangkutan untuk bisa mengarahkan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jawaban. Sehingga saya menduga KPK sangat mungkin menggunakan pasal 12A kecil berkaitan dengan kasus yang menjerat. Artinya ini penyalahgunaan wewenang, tapi sebenarnya tidak ada kaitannya dia dengan tidak berkaitan langsung dengan tugas dan juga fungsi tugas dia dari sebagai DPD. Tapi pemberian itu digunakan untuk menggerakkan, untuk melakukan sesuatu. Apa yang ICW ketahui juga tentang kasus dari kuota gula impor ini sendiri? Ya, kalau kita bicara kuota secara umum, sudah banyak menunjukkan kepada kita, mulai dari kasus LHI, permainan kuota ini kan hal yang sangat sedap sekali. Karena di situ fresh money dalam jumlah yang cepat, tidak perlu berkeringat, uang masuk. Prosesnya cepat, tapi uangnya gampang untuk bisa menggeruk di situ. Saya tidak tahu apakah dia berkaitan langsung dengan bisnis hal ini, tapi paling tidak ada orang-orang yang diduga menggunakan akses yang bersangkutan untuk bisa mempengaruhi mengambil kebijakan. Itulah core isu dari kasus ini menurut saya. Jadi ada orang yang berkepentingan datang menggunakan akses yang bersangkutan untuk mempengaruhi pengambil kebijakan. Disinilah yang kemudian kita sebut sebagai. Tapi 100 juta ini bukan angka yang, kalau untuk korupsi ya, bukan angka yang cukup besar begitu. Secara nominal kalau kita komparasikan dengan banyak kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik, angkanya tidak besar. Yang besar adalah jabatan hari ini. Jadi kalau kita lihat antara jabatan dengan nominal uang yang diterima ada gap. Tapi ada dua hal di sini. Satu, bisa jadi ini adalah pemberian bertahap. Kalau itu proses yang dilakukan. Kemudian bisa jadi memang ini hanya uang sebagai hadiah. Maka uangnya kecil karena membantu. Jadi dua peran ini kemudian dari proses hukum akan berjalan dan tentu KPK akan membuka tersebut. Saya setuju apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud. Ini tidak kerja satu hari Jumat jam 00 sekian menangkap, tidak proses seperti itu. Di KPK apa yang kemudian kita kenal sebut sebagai LKTPK, laporan kejadian tindak pidana korupsi. Prosesnya bertingkat, mulai dari penyidikan hingga melaporkan kepada pimpinan KPK. Ada proses penyadapan, taping, ada kemudian proses mengikuti, dan banyak sekali proses-proses yang sudah dijalani. Sehingga menurut saya, kalau ada bantahan yang beredar di sosial media menyebutkan bahwa uang sudah ditolak, KPK itu biasanya membawa recorder, perekam, baik dalam bentuk video, untuk bisa melihat proses yang berjalan. Di situ kemudian akan saling membuktikan nanti. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan kembali. Kita akan jeda dulu, pemirsa. Tetap bersama kami di Prime Time News. Kami akan kembali dengan perbincangan ini setelah jeda pariwara berikut ini. Presiden Joko Widodo meyakini KPK bekerja profesional. Presiden menghormati proses hukum yang dilakukan KPK atas penangkapan Ketua DPD Irman Gusman. Saya menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK terhadap siapapun. Dan saya meyakini bahwa KPK dalam menangani sesuai dengan kewenangannya itu sangat profesional. Dan pada kesempatan yang baik ini saya juga menegaskan sekali lagi, stop korupsi. Udah, untuk siapapun. Menyayangkan hal tersebut nggak, Pak? Untuk siapapun, stop korupsi. Udah. Terima kasih. Pemirsa, KPK usai memberikan keterangan resmi terkait penangkapan Ketua DPD Irman Gusman. KPK menyatakan penangkapan Irman Gusman terkait dengan kasus suap impor gula. Informasi selengkapnya, rekan kami Nadia Atmaji akan melaporkannya langsung dari gedung KPK Jakarta. Nadia, apa kesimpulan KPK atas penangkapan Irman Gusman?
Zakia, tadi dilakukan konferensi pers baru saja selesai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Yang menyelenggarakan ini diantaranya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu Ketua KPK Agus Raharjo, kemudian Wakil Ketua KPK Laude Syarif dan Alexander Marwata. Kesimpulan dari konferensi pers ini adalah ditetapkan 4 orang tersangka dalam OTT KPK yang dilakukan pada tanggal 16 September hari Jumat kemarin malam. Tepatnya saat itu dijelaskan juga kronologisnya pada pukul 10:15 waktu Indonesia Barat, XSS yang merupakan Direktur Utama CVSB dan juga MMI yang merupakan istri dari XSS, kemudian ada WS, adik dari XSS, ini mendatangi rumah Irman Gusman. Saat itu mereka datang dan bertamu selama hingga pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian mereka keluar dari rumah Irman Gusman dan masuk ke dalam mobil. Dalam mobil itulah kemudian penyidik KPK menangkap mereka dan meminta ketiga orang tersebut untuk kembali ke dalam rumah Irman Gusman dan menemani penyidik KPK untuk menemui Irman Gusman. Saat itulah penyidik KPK meminta Irman Gusman menyerahkan bungkusan yang berisi uang, yaitu berisikan 100 juta rupiah. Uang inilah juga yang kemudian disita oleh pihak KPK dan keempatnya kemudian pada pukul 1 waktu Indonesia Barat digelandang ke KPK langsung untuk diperiksa secara intensif. Korupsi yang dilakukan kali ini merupakan terkait dengan suap yang terkait pemberian kuota gula impor yang diberikan Bulog kepada CVSB pada tahun 2016 di Sumatera Barat. Setelah pemeriksaan 1 kali 24 jam kemudian tadi dilakukan gelar perkara dan ditetapkan 3 orang sebagai tersangka yang terbagi dari 1 orang sebagai penerima yaitu Irman Gusman dan 3 orang sebagai pemberinya, yaitu terdiri dari 3 orang XSS, RMI dan juga WS. Kasus ini merupakan pengembangan dari yang telah diteliti oleh KPK sebelumnya, yaitu kasus di Pengadilan Negeri Padang, Sumatera Barat. Saat itu, Jaksa Penuntut Umum FZL ini berperan sebagai kuasa hukum, seperti kuasa hukum dari XSS. Karena XSS ini terlibat dalam kasus impor gula tanpa menggunakan SNI atau standar yang harus digunakan oleh mereka yang ingin mengimpor gula. Pada saat itulah kemudian juga KPK telah melakukan operasi tangkap tangan dan menetapkan FZL sebagai tersangka. Maka dalam OTT kali ini ada 2 kasus yang berbeda tetapi saling berkaitan. Dan saat ini KPK masih akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap mereka yang sedang ditahan, ada 4 orang terkait dengan 2 kasus tersebut. Zakia. Baik, terima kasih Nadia Atmaji atas informasi Anda. Baik, Gus Solah, tadi Anda sempat mengatakan bahwa ini yang harus dilihat atau yang diperhatikan adalah ke depannya bagaimana juga supaya tidak lagi tercoreng marwah lembaga negara hanya karena ada oknum-oknum atau perorangan yang melakukan tindakan yang tidak terpuji begitu. Menurut Anda ke depannya harus seperti apa, Gus Solah? Ya, sebetulnya kalau kita mau ngomong terus terang, banyak sekali yang seperti ini kan. Cuma kan nggak tertangkap gitu loh. Nah sekarang saya baca beberapa hari yang lalu ada informasi bahwa sejumlah kepala daerah punya uang 100 triliun rekeningnya. Ini masyarakat membaca, kok bisa seperti itu dan tidak diapa-apakan. Saya tidak paham hukum secara detail, tapi bertanya, kok bisa seperti itu dan enak saja gitu, tidak ada sanksi sosial pun tidak ada. Orang menghormati koruptor. Baik, jadi sebaiknya harusnya seperti apa oleh ini? Karena itu tidak jerah orang. Ya, tadi saya sampaikan tadi, dugaan-dugaan yang sudah ada yang di koran itu ditindaklanjuti. Kalau ada undang-undang pembuktian terbalik, mudah ya. Buktikan dari mana Anda punya itu. Baik. Sekarang kan tidak ada undang-undang pembuktian terbalik. Baik Gus Solah, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News pada malam hari ini. Mas Donald, mungkin terakhir
tentunya kita tidak ingin juga kasus ini seperti terjadi. Apa yang harus atau bentuk dan tindakan apa yang harus dilakukan khususnya untuk pencegahan ataupun juga pengawasan terhadap lembaga negara ini? Ya, ini kan bicara soal etika pejabat publik. Secara common sense kita tahu bahwa tidak mungkin pejabat publik itu tidak mengetahui ketika menerima uang berapapun, bahkan nilainya 100 juta sekalipun, itu adalah bagian dari hal yang dilarang. Bisa bentuknya gratifikasi, bisa suap. Apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi menurut saya bahwa harus hentikan korupsi, iya. Tapi harus ada tindakan konkret. Nah, ini problemnya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita punya anggaran luar biasa untuk infrastruktur hari ini, untuk berbagai macam segmen yang kemudian akan diputar sebagai penggerak ekonomi. Kalau itu tidak dikawal, pengadaan procurement-nya tidak dipastikan benar, ini akan makan pejabat terus. Baik pada level bawah atau level atas. Jadi sistem ini menurut saya yang penting untuk diperbaiki, karena kalau tidak akan terus-menerus. Oke, baik. Kalau Pak Mahfud sendiri bagaimana Pak Mahfud? Apakah saat ini, apalagi KPK sebagai salah satu lembaga yang diharapkan bisa memutus atau mencegah korupsi, apakah sudah cukup kuat atau perlu lagi ada penguatan untuk KPK? Peristiwa Pak Irman Gusman ini mengajak kita untuk tidak sekali-kali bermimpi melemahkan KPK dengan cara mencabut hak penyadapan, kewenangan penyadapan. Karena selama ini yang disadap KPK itu selalu benar. Tidak pernah KPK menyadap seseorang lalu menyiarkan lalu orangnya tercemar. Pasti kalau sudah disadap OTT baru diketahui dan tidak ada yang tidak terbukti. Nah, kalau menghentikan, menghilangkan kewenangan menyadap itu berarti pasti akan melemahkan KPK, karena selama ini tidak ada satu kasus pun KPK itu salah. Tapi saat ini banyak sekali upaya untuk pelemahan KPK. Itu sebagian. Makanya kita dulu hadang rame-rame. Itu tidak boleh terjadi. Meskipun pemerintah dan DPR sudah sepakat, kita dari luar artinya KPK boleh. Saat ini sudah berada di jalan yang benar, hanya tinggal penguatan dan meskipun, juga iya, dulu kesepakatannya ditunda dulu ya, ditunda dulu. Tapi janganlah itu dihentikan upaya melemahkan KPK itu. Harus diperkuat. Kalau perlu dibelikan alat lagi yang lebih bagus. Yang lebih baik lagi. Baik, Pak Fatwa sendiri bagaimana saat ini tentunya nama DPD tercoreng karena ketua sendiri menerima suap, begitu bagaimana selanjutnya ke depannya untuk membangun DPD juga yang lebih bersih dan juga pengawasannya? Karena itu kesempatan pertama rapat pleno nanti, saya minta semua anggota Badan Kehormatan yang ada di daerah sekarang hadir semua ke Jakarta, karena peristiwa ini yang sangat memprihatinkan dan memalukan. Untuk semua anggota Badan Kehormatan jangan ragu-ragu, ambil sikap tegas, pelanggaran kode etik, diambil langkah itu. Dan pelanggaran itu sanksi itu yang sudah diberikan wewenangnya kepada Badan Kehormatan, mulai dari teguran ringan, teguran keras, ringan itu adalah teguran lisan, sudah berat itu teguran tertulis, dan yang berikutnya bisa diberhentikan dari alat kelengkapan, jabatan alat kelengkapan, yang ketiga bisa memecat, yang keempat memecat. Kita akan tunggu rapat pleno yang akan dilakukan oleh DPD pada Senin esok, dan kita akan lihat apakah DPD akan memberhentikan Ketua DPD Irman Gusman atau seperti apa nanti mekanismenya. Kami akan tunggu. Terima kasih Pak Fatwa atas kehadirannya, Pak Mahfud dan juga Mas Donald. Terima kasih sudah berhadir bersama kami.